Shalom, perkenalkan nama saya Mariana Mutfa, saya dari jurusan Psikologi Kristen. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik pada remaja. A. Periode masa remaja, pubertas, remaja awal, dan remaja akhir. Di sebagian besar masyarakat dan budaya, masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Yang pertama, pubertas. Pubertas ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat, terutama pada masa remaja. Yang kedua, masa remaja awal. Fase remaja awal terjadi dalam rentang usia 10-13 tahun. Pada masa ini, anak tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Yang ketiga, masa remaja akhir. Masa remaja akhir ialah masa ketika seorang individu berada pada usia 17 atau 18 tahun sampai dengan 21 atau 22 tahun, di mana saat usia ini rata-rata setiap remaja memasuki sekolah menengah tingkat atas. Yang B, tugas-tugas perkembangan remaja, yaitu yang pertama, mampu menerima keadaan fisik, yang kedua, menerima dan memahami peran seks usia dewasa, yang ketiga, mencapai kemandirian emosional, yang keempat, mencapai kemandirian ekonomi, yang kelima, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan, dan yang keenam, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Yang C, pengertian pertumbuhan fisik remaja. Pertumbuhan fisik remaja adalah perubahan-perubahan yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin utama atau primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. D. Mengidentifikasi pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku. Pertumbuhan fisik mempengaruhi perkembangan tingkah laku remaja. Hal ini tampak pada perilaku remaja yang canggung dalam proses penyelesaian diri. Remaja isolasi diri dari pergaulan, perilaku emosi seperti gelisah, mudah tersinggung, serta melawan kewenangan dan sebagainya. Yang E, mengidentifikasi karakteristik pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Karakteristik seks sekunder mulai tampak seperti tumbuhnya payudara pada perempuan dan pembesar testis pada remaja laki-laki. Struktur dan pertumbuhan produksi hampir komplit dan remaja telah matang secara fisik. Yang kedua, kemampuan berpikir. Remaja telah mampu memandang masalah secara komprehensif dan identitas intelektual sudah terbentuk. Yang ketiga, identitas. Remaja mencoba berbagai peran, merubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, dan mempunyai banyak fantasi kehidupan. Yang keempat, hubungan dengan orang tua. Pada awal masa remaja, keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol. Perpisahan emosional dari orang tua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika pada remaja akhir. Yang kelima, hubungan dengan teman sebaya. Pada remaja awal dan pertengahan, mereka lebih cepat berteman dengan jenis kelamin yang sama, namun mereka juga mulai menarik dengan lawan jenis. Dan pada remaja akhir, mereka mulai berkurang dalam hal kepentingan yang berbentuk pertemanan individu. Mereka mulai menguji hubungan antar pria dan wanita terhadap kemungkinan umum hubungan yang permanen. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik, yaitu yang pertama, pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi daripada anak lainnya sehingga tubuhnya lebih berat. Yang kedua, pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat capai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Yang keempat, jenis kelamin.
Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12-15 tahun. Anak perempuan biasanya akan lebih sedikit lebih tinggi daripada anak laki-laki. Yang kelima, status sosial ekonomi. Anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.